Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Santuti paramang danang. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Ya, Namo Buddhaya, Soti Hotu. Namo Buddhaya. Ya, Romo Ramani, Ibu Bapak, serta saudara sedama yang berbahagia. Pada pagi hari ini, Ibu Bapak berkumpul untuk melakukan puja atau penghormatan pada Dhiratana. Di mana setiap hari Minggu di Wihara Sakya Muni Denpasar selalu rutin mengadakan puja bakti, baik secara virtual maupun secara langsung. Ya, semoga dengan kegiatan semacam ini semakin mengukuhkan keyakinan kita pada Dhiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga nanti Buddha Sasana bisa lestari dan bisa memberikan banyak manfaat, yaitu berupa kebahagiaan untuk umat Buddha yang melaksanakan praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari ini saya akan menguraikan tema, yaitu hidup apa adanya. Ya, sebelum kita harus memahami apa yang dimaksud dengan hidup. Nah, hidup adalah ketika kita masih bisa beraktivitas setiap hari dan masih berfungsinya seluruh 6 indria kita berfungsi dengan baik. Dan ketika ada satu bagian yang tidak berfungsi dikatakan sakit. Tetapi kalau keseluruhannya sudah tidak berfungsi, itu dikatakan mati. Kalau ada dari 4 unsur, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin, tidak seimbang, nah itu dikatakan orang itu sakit. Demikian pula ketika salah satu dari 6 indria kita tidak berfungsi, itu pun dikatakan sebagai sakit. Kalau matanya yang tidak berfungsi dikatakan sebagai buta. Dan ketika telinganya tidak berfungsi dikatakan tuli. Dan ada juga kalau kita sakit berbagai macam penyakit karena nggak seimbang. Anginnya terlalu banyak dikatakan sebagai masuk angin. Dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bisa masih beraktivitas seperti biasa, dikatakan sebagai hidup sehat. Ya, hidup adalah ketika kita itu masih bisa beraktivitas dan masih seluruh pancakanda kita
6 indria kita berfungsi dengan baik. Nah, tentunya dalam hidup, apalagi tahun ini udah mau tahun baru Imlek, kurang 1 minggu. Nah, tentunya biasanya ada istilah tahun baru, harapan baru. Ya, semua orang ya, ketika menjalani hidup selalu berharap supaya hidupnya mencapai titik puncak, mencapai tingkat keberhasilan yang melebihi orang lain. Setiap orang memberikan mengangankan punya angan-angan, ya, angan-angan di dalam diri supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa tercapai. Ya tentunya hal itu bisa saja tercapai, tapi tidak semua keinginan yang kita harapkan itu bisa terwujud dalam kenyataan. Sebagian terwujud, sebagian tidak. Ya, kadang mungkin harapan kita atau keinginan kita itu tidak dibarengi dengan kemampuan, maka tidak terwujud dalam kenyataan. Kalau kita sebagai manusia kemudian tidak bisa menerima hal-hal yang tidak terwujud atau yang tidak sesuai dengan pengharapan kita, ya makanya kita akan hidup menderita. Kalau semua keinginan yang diharap bisa tercapai itu semua orang bisa terima. Semua orang bisa menerima kondisi itu. Tapi suatu ketika kita punya harapan, punya cita-cita, kemudian tidak terwujud, kalau kita nggak punya kesiapan mental, ya kita akan mengalami bentuk penderitaan di dalam diri. Maka kita harus memahami kehidupan yang kita jalani. Dari sejak kita lahir sampai hari ini. Semua bentuk hal, pengalaman, berbagai macam, baik yang menyenangkan, tidak menyenangkan, baik yang membuat kita gembira, ataupun sebaliknya, membuat kita menangis. Akan selalu silih berganti, akan kita alami. Suatu saat mungkin kita akan sukses, memperoleh keberuntungan. Suatu saat kita akan memperoleh kerugian. Suatu saat mungkin kita akan mendapatkan pujian, tapi suatu saat akan mendapatkan celaan. Karena Sang Buddha mengajarkan di dalam Anguttara Nikaya bahwa setiap manusia akan mengalami 8 kondisi yang akan selalu dialami oleh setiap makhluk. Apa bentuk kondisinya? Kondisi alamnya kita, itu tadi untung, rugi, terkenal, tidak terkenal, dipuji, dicela, kadang kita juga menderita, kadang kita bahagia. Nah, itu adalah kondisi yang dialami oleh setiap manusia. Nah, ketika kita tidak mampu memahami dengan baik, ketika kondisi-kondisi ini datang, dan kita tidak sanggup untuk menerima,
maka penderitaan kita akan makin panjang. Maka kita harus mulai mempelajari hal ini, bahwa hidup ini tidak pasti. Hidup ini selalu silih berganti. Seperti diibaratkan kita ini sedang melakukan perjalanan yang akan melewati berbagai macam bentuk atau berbagai jenis jalan. Ada nanti kita dalam perjalanan melihat pemandangan yang bagus-bagus. Kadang kita melihat pemandangan yang buruk-buruk. Kadang kita melewati jalan yang mulus. Kadang kita melewati jalan yang rusak. Dalam perjalanan itu, kalau kita tidak hati-hati, kadang banyak batu sandungan. Batu sandungan yang akan menimpa kita kalau kita nggak punya kehati-hatian. Kadang kita juga harus menginjak kerikil-kerikil tajam di dalam perjalanan kita. Kita juga harus melewati lubang-lubang yang besar. Kadang juga harus berhati-hati karena jalannya kanan kiri jurang. Nah, demikian pula kehidupan kita. Harapan kita memang betul, selalu ingin mendapatkan yang baik-baik. Tapi kadang-kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika kita nggak punya kesiapan mental, ya disitulah kita akan galau, khawatir, resah, gelisah, menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika hidup sesuai dengan pengharapan, sesuai dengan apa yang kita mau, setiap orang bisa terima. Setiap orang bisa dengan senang hati menerima kondisi itu. Tapi kalau pas yang datang adalah hal yang tidak sesuai, ya kita itu akan berontak dengan kondisi yang ada. Maka kita harus belajar untuk menerima setiap hal yang muncul, setiap hal yang datang ke kita. Jangan hidup sesuai apa adanya. Jangan hidup sesuai apa adanya. Ada apanya, ya. Harus sesuai ada, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, maka kita harus punya kesiapan mental. Mentalnya dalam bentuk apa, Bante? Ya, kita itu harus mempunyai nilai lebih, memiliki mentalitas yang unggul. Dengan apa? Ya, dengan kita berpatokan pada Dhamma. Patokan pada Dhamma, hendaknya kita mampu mengembangkan nilai-nilai luhur di dalam diri kita. Nilai luhur berupa apa? Ya, satu, berupa keyakinan, sada. Kita harus punya sada, punya keyakinan, meyakini satu hal adalah keyakinan pada Tiratana sebagai contoh teladan bagi kita. Bagaimana kita mampu mencontoh, menjadikan figur Buddha
sebagai teladan untuk kita. Teladan di mana dalam usaha beliau ketika mau mencari sang jalan, harus mengalami berbagai macam bentuk penderitaan fisik dan berbagai macam rintangan, baik rintangan dari dalam diri sendiri maupun rintangan-rintangan yang dilakukan oleh Mara sebelum menemukan sang jalan. Itu adalah harus jadikan contoh, figur teladan untuk kita bagaimana kita itu meneladani beliau, meniru beliau bahwa beliau itu tidak mudah putus asa, memiliki kekuatan tekad, kekuatan aditana yang begitu kuat, walaupun pada saat itu hidup dalam kondisi yang menderita. Ya, kita harus berpikir bahwa bentuk penderitaan yang mungkin pernah kita alami belum ada seujung kuku dari penderitaan yang Petapa Gotama alami. Harus bertapa menyiksa diri selama 6 tahun, bahkan sampai badannya kurus kering, dikatakan tinggal tulang dan kulit. Nah, itu harus menjadi pelajaran untuk kita, bahwa apa yang kita alami itu belum ada seujung kukunya. Jadi kita tetap bisa menguatkan mental kita kalau pas kita itu ketemu hal-hal yang sulit dalam hidup. Kalau semua hidupnya lancar-lancar, baik-baik, ya bersyukur Ibu Bapak punya karma baik yang bagus. Tapi ketika hidupnya harus punya bentuk berbagai macam arah rintang dalam hidup, ya kita harus menengok kehidupan Petapa Gotama yang begitu sulit di awal, tapi karena kekuatan aditana, kekuatan tekad yang kuat, sehingga bisa menjadikan dia sukses untuk menemukan sang jalan. Nah, itu harus menjadikan contoh figur untuk menguatkan sadar kita atau kekuatan dari keyakinan kita. Kemudian juga setelah beliau itu berhasil sukses menemukan sang jalan, dalam usaha untuk mengenalkan kebenaran kepada pihak lain, itu juga mengalami berbagai macam rintangan, berbagai macam hambatan, tidak semudah yang dibayangkan, walaupun beliau itu sudah menjadi Buddha. Berbagai macam tantangan dari para pertapa-pertapa yang lain, dari pihak-pihak yang nggak senang, dari kaum-kaum Brahmana yang ada pada saat itu tidak mudah. Nah, bagaimana beliau itu menguatkan kesabaran, menguatkan hal-hal yang positif dalam dirinya, dalam menghadapi berbagai lingkungan, berbagai karakter masyarakat yang ada pada saat itu. Ini harus menjadikan pelajaran bagi kita, bahwa beliau walaupun telah menjadi Buddha pun tetap tidak semudah dalam hal mengenalkan kebenaran pada umat manusia. Nah, itu harus menjadi contoh untuk kita sebagai siswa Sang Buddha, contoh. Kemudian yang kedua adalah
kita itu harus menguatkan keyakinan kita kepada hukum karma, bahwa setiap hal apapun yang kita alami adalah hasil dari tindakan yang pernah kita lakukan, baik lewat ucapan, pikiran, maupun badan jasmani kita. Sebagai bentuk perenungan supaya ketika kita mengalami hal sulit dalam hidup, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan benda-benda lain, tidak menyalakan pintu, tidak menyalakan jendela, tidak menyalakan arah rumah, posisi rumah, tapi kita introspeksi diri, melihat ke dalam. Nah, ketika ada hal-hal yang tidak enak datang ke kita melakukan perenungan. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, itulah yang akan kuwarisi. Sesuai dengan benih yang ditabur, itulah yang akan kita tuai. Apabila kita menanam kebaikan, hasilnya kebahagiaan. Apabila kita menanam keburukan, hasilnya adalah penderitaan. Ini yang harus menjadi bahan perenungan setiap kali kita itu mengalami hal-hal sulit dalam hidup, supaya kita itu tidak mudah putus asa, tetapi tetap tangguh, tetap berjuang untuk menjadi seorang pemenang. Karena bagaimana sih kesanggupan kita untuk bisa menahan beban? Maka kita harus menguatkan diri dengan olah batin. Nah, kalau orang ingin menahan beban secara fisik, itu harus olahraga. Itu menjadi seorang kuat, ya, seperti halnya seorang binaragawan yang bisa menanggung beban bisa ratusan kilo. Tetapi kalau kita yang nggak pernah olahraga, ya nanggung beban 50 kilo aja sudah berat. Tapi seorang binaragawan menanggung beban 100 kilo kayak enteng. Nah, bagaimana supaya batin kita itu kokoh kuat seperti seorang binaraga? Yaitu binaraga batin. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara olah batin. Kita harus sering melakukan namanya cita bawana. Cita bawana dalam arti untuk menguatkan batin kita. Berlatih secara rutin, tekun, rajin, mengembangkan cita bawana dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur. Nilai luhur berupa apa? Tadi satu, kesabaran. Nilai luhur berupa kemurahan hati. Nilai luhur berupa kebijaksanaan. Bagaimana supaya tumbuh berkembang kebijaksanaan di dalam diri kita, supaya kita mengerti, memahami akan proses kehidupan yang kita jalani, sehingga tidak mudah mencari kambing hitam, tidak mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak manapun. Ketika kita mengalami hal-hal sulit dalam hidup. Bagaimana cara kita supaya berkembang nilai-nilai luhur berupa kesabaran? Ya, kita harus berlatih supaya kesabaran kita makin hari makin
tambah kuat. Ya, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang tidak sesuai. Jika menghadapi celaan, menghadapi kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, mungkin di lingkungan kerja, lingkungan wihara yang tidak sesuai dengan kita. Itu membutuhkan kesabaran. Atau mungkin dalam lingkungan kerja, setiap hari harus bertemu orang-orang yang tidak kita suka. Atau di wihara ada orang-orang yang selalu menyinggung kita. Nah, itu adalah latihan bagi kita untuk memiliki kesabaran. Atau mungkin dia dalam lingkungan rumah. Ibu bapak mungkin punya mertua, punya anggota keluarga yang sedikit usil, sedikit cerewet. Nah, itu adalah sebagai bentuk latihan kita untuk meningkatkan kesabaran kita. Nah, atau dimanapun ya, kita punya lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan. Itu adalah latihan untuk kita untuk meningkatkan kesabaran. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu mengembangkan kedermawanan, kemurahan hati dalam diri, yaitu dengan kita sering berbagi kepada orang, baik dalam bentuk materi maupun berbagai bentuk ilmu, atau apapun yang bisa kita bagi kepada orang lain. Akhirnya nanti muncul kepedulian, empati ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita, ya berupa penderitaan makhluk lain, kita akan tergerak, yaitu punya kepedulian terhadap sesama. Muncul rasa kedermawanan, kemurahan hati karena gemar berbagi. Sehingga apa? Sifat buruk seperti halnya kekikiran itu akan berkurang. Sehingga kita nanti ke depannya bisa menjadi orang dermawan seperti yang dicontohkan oleh siswa Sang Buddha seperti Anatta Pindika dan Wisaka. Itu harus menjadi teladan contoh untuk kita menjadikan diri kita menjadi orang yang dermawan. Nah, latihan kita adalah semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah kita hendaknya bisa melatih supaya kita memiliki yang namanya kebijaksanaan. Bijaksana ini ada 3 tingkat. Yang pertama adalah kebijaksanaan dasar, yaitu mengerti ini baik, ini tidak baik. Ini buruk, ini tidak buruk. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Tetapi di sini harus sampai pada tahapan pelaksanaan, praktek. Ya. Kalau secara pengetahuan intelektual, saya rasa Ibu Bapak, Romo Ramani semuanya tahu. Kalau ditanya meditasi baik, baik. Tapi prakteknya masih kurang. Nah, itu belum kategori bijaksana. Tapi kita yang bisa masuk di sini adalah mengerti di sini sampai tahapan kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Hal-hal baik kita laksanakan, hal-hal buruk kita tinggalkan. Nah, itu namanya bijaksana. Mengerti, punya sama diti, pengertian benar. Pengertian terhadap hal yang sederhana seperti ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini tidak benar, ini bermanfaat, ini tidak. Yang bermanfaat kita lakukan, yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Itu namanya bijaksana. Tapi kalau secara intelektual, oh ini ke wihara baik, tapi wihara jarang-jarang. Oh ke meditasi baik, oh meditasi jarang-jarang. Ya itu hanya baru sebatas pengetahuan, sebatas ilmu. Tapi di sini bijaksana itu harus sampai tahapan yang namanya laku, tindakan nyata. Nah itu namanya bijaksana. Ya, harus dibedakan. Kemudian tingkat yang kedua adalah mengerti akan diri sendiri. Mengerti akan pancakanda. Tahu bahwa badan jasmani apa? Diri kita hanya tersusun dari pancakanda. Ada jasmani, ada wedana, ada sanya, ada vinyana, ada sankara. Kita tahu ada perasaan, ada pengingat, ada kesadaran. Batin dan jasmani kita itu juga hanya tersusun dari 4 unsur yang tadi di depan sudah saya jelaskan. Air, api, angin, dan padat. Itu yang harus dipahami, dimengerti. Nah, itu adalah kebijaksanaan tingkat yang kedua. Sedangkan yang terakhir adalah kebijaksanaan bisa memahami 4 kebenaran mulia. Ngerti akan duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Lahir, tua, sakit, mati, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, tidak tercapai apa yang dicita-citakan, tatap tangis, kesedihan, semua adalah masuk dalam bentuk duka. Pancakanda sesungguhnya adalah duka. Memahami hal ini dengan baik. Dan penyebabnya adalah kegandrungan atau tanha. Kita paham, mengerti, dan bagaimana ya harus melenyapkan kegandrungan, melenyapkan duka, melenyapkan tanha. Dengan apa? Ya tadi jalan mulia beruas 8. Panya sila samadhi. Paham, mengerti. Ini dikatakan sebagai bentuk kebijaksanaan yang tinggi. Nah, bagaimana supaya kebijaksanaan kita berkembang di dalam diri? Ada 3 cara untuk mengembangkan kebijaksanaan. Yang pertama adalah sutta mayapanya. Kedua adalah cinta mayapanya, dan yang terakhir pawana mayapanya. Yaitu dengan cara belajar dhamma yang ada di dalam Tipitaka. Bagaimana kita mempelajari satu demi satu, ya, satu demi satu, supaya kita memiliki wawasan luas terhadap kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha selama 45 tahun. Yang kedua adalah dengan penyelidikan kebenaran setelah kita belajar
Dari Tipitaka, kita menyelidiki bentuk kebenaran itu ada tidak. Dan kita nggak perlu mencontoh, mencari yang lain. Kita bisa menggambarkan tentang diri sendiri. Betul tidak di dalam diri ada perubahan? Betul tidak dalam diri kita ada duka? Dan bisa enggak kita menyadari bahwa karena dari badan jasmani kita hanya tersusun dari berbagai unsur, maka dikatakan tidak ada aku yang kekal abadi. Nah, itu yang harus dipahami, dimengerti. Nah, setelah diselidiki ternyata kebenaran ini benar, berarti sesuai. Nah, dan yang terakhir adalah kita hendaknya bisa mengembangkan dengan bawana mayapanya, yaitu latihan cita bawana secara terus-menerus. Cita bawana tadi setelah saya singgung, bagaimana kita mampu untuk melatih batin supaya menjadi batin yang kuat, bisa menanggung beban, menahan beban yang berat, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil karena kekuatan kita, keberhasilan kita dalam menanggung beban. Nah, dengan latihan cita bawana secara berkelanjutan harus menjadi budaya, menjadi rutinitas sehari-hari, bagaimana setiap umat Buddha bisa melaksanakan cita bawana. Baik di rumah, dimanapun Anda berada, usahakan untuk bisa mempraktekkan hal ini. Baik berjalan, duduk, maupun berbaring. Hendaknya kita bisa mempraktekkan cita bawana. Itu yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai umat Buddha. Sehingga nanti kita itu punya kemampuan untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil dengan pengembangan diri. Sehingga kita itu bisa menyadari akan arti kehidupan yang kita jalani, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan apa adanya. Tidak sesuai dengan apa adanya. Ada apanya, ya. Itu mensyukuri, intinya adalah bersyukur, santuti, puas, ya, dengan kondisi-kondisi yang kita terima setiap saat, karena kita menyadari dalam dunia ini kita selalu akan mengalami 8 kondisi dunia. Ya, itu saja yang Bante sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ibu Bapak serta saudara. Sekian, terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.